Sebaliknya yang terjadi dengan lawan Juventus, kita melakukan sedikit kesalahan, tapi kesalahan yang sedikit ini langsung dihukum dengan sangat berat, Pak. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku membawakan berita tentang prediksi pertandingan Atalanta lawan Inter. Nah, ini ada beberapa hal yang mengkhawatirkan. Yang pertama tentu saja Atalanta ini kan tim kuat ya. Kemarin kita memang menang 6-1, gede banget, tapi Bolonya itu kan peringkat 14. Beda dengan Atalanta. Atalanta ini supaya kawan tahu itu peringkat 6, tepat di bawah Inter. Inter peringkat 5 sekarang. Atalanta itu peringkat 6 tapi poinnya sama dengan Inter, 27. Cuma dia masalahnya Atalanta itu seri 3 kali, kalah 3 kali. Kemudian selisih golnya dia itu lebih sedikit. Jadi dia cuma 8 sedangkan Inter 11. Mencetak golnya dia lebih sedikit padahal dia kebobolannya lebih sedikit dari Inter. Dia cuma kebobolan 12 gol sedangkan Inter kebobolan 20 gol. Gila. Tapi kita memasukkan 31 gol sedangkan Atalanta cuma 20. Makanya kita punya selisih gol yang lebih bagus. Nah, Inter sebenarnya ya kalau kita lihat posisi di klasemen, kita lihat selisih poin di klasemen itu Inter tidak terlalu jelek. Masalahnya adalah kalau kita ngomongin Scudetto ini, Napoli yang terlalu bagus, Pak. Kita lihat misalnya sekarang peringkat 2 itu adalah Lazio. Poin mereka itu cuma 30. Poin Inter itu 27. Ini kan baru 14 pertandingan. Sampai akhir musim ini kan sangat masih bisa dikejar. Masalahnya Napoli sendirian, Pak. Poinnya 38. Napoli terlalu gila-gilaan hasil musim ini. Kecuali kalau Napoli tiba-tiba habis Piala Dunia, tiba-tiba tepar, ada kemungkinan. Kalau tidak ada kejadian luar biasa yang menimpa Napoli, misalnya kayak 5 pemain mereka cedera, kayaknya susah membendung Napoli. Sekedar kawan-kawan tahu, Napoli sama sekali belum pernah kalah di Liga. Dia main 14 kali, menang 12 kali, seri 2 kali. Sedangkan Inter rekornya juga lumayan, tidak pernah seri, Pak. Satu-satunya tim di Serie A yang belum pernah seri sama sekali Inter. Jadi kalau makanya kemarin ada yang komentar, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Maksudnya kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah gitu, nggak ada seri. Masalahnya itulah Napoli ini terlalu apa ya? Dia mencetak 34 gol. Ini paling subur di Serie A, tapi tentu saja seperti biasa Inter tidak terlalu jauh. Kita mencetak 31 gol kan kita memang dari musim lalu juga bukan dari musim lalu aja, dari zaman Conte juga lini serang kita itu memang sangat subur kan. Kita 31. Masalahnya kan musim ini kita terlalu banyak kebobolan. Jadi permasalahan kita itu bukan di sektor serangan tapi di sektor pertahanan. Ini yang belum ketemu. Mungkin loh ya, dengan kembalinya Brozovic, lini pertahanan kita akan menemukan kembali keseimbangannya. Karena beberapa pertandingan itu aku lihat kita kebobolan itu lebih karena lapangan tengah kita itu gagal membendung serangan lawan. Jadi tidak murni kesalahannya Onana, tidak murni kesalahannya back, tapi memang dari lapangan tengah itu rapuh gitu sih sekilas yang aku lihat. Yang ini makanya ketika Inter lawan Atalanta, aku lebih mendukung Brozovic yang main dibandingkan Hakan. Oke, kita sama-sama tahu lah Hakan ini dari segi ofensif, dari segi serangan ini bagus banget. Mungkin loh ya, mungkin lebih bagus dari Brozovic. Tapi satu yang kurang dari Hakan itulah kemampuan dia menjaga keseimbangan lini tengah kita sehingga tidak mudah ditembus. Aku sudah bilang salah satu rahasia kekuatan pertahanan kita di musim lalu itu adalah karena adanya Brozovic. Jadi serangan yang datang itu sudah dihantam dulu sama Brozovic sehingga walaupun Brozovic bisa dilewati, ini sudah dalam keadaan timpang, entah dari segi penguasaan bola, entah dari segi positioning Brozovic yang sangat bagus sehingga sangat membatasi jalur operan dari lawan.
Nah, kita kemarin lawan Bolonya menang 6-1 kan, kelihatan lini serang kita itu sangat apa ya? Sangat mematikan, sangat berbahaya. Tapi aku melihat dibandingkan ketika kita lawan Juventus, ketika dalam fase menyerang kita itu memang sangat mematikan, lini tengah sangat berbahaya. Tapi ketika kita kehilangan bola, nah inilah terlihat keseimbangan itu benar-benar kurang gitu loh. Semoga Inzaghi juga melihat hal ini dan memainkan Brozovic, karena menurut pendapatku Atalanta ini kan tim yang kuat. Lawan Bolonya, walaupun kita melakukan beberapa kesalahan, ada kemungkinan memang mereka tidak akan mampu menghukum kesalahan ini. Tapi ini sebaliknya yang terjadi dengan lawan Juventus. Kita melakukan sedikit kesalahan, tapi kesalahan yang sedikit ini langsung dihukum dengan sangat berat, Pak. Itu makanya melawan tim kuat Atalanta ini kan tim kuat, walaupun mereka baru kalah 2 kali berturut-turut kan. Kalah lawan Napoli yang wajar, tapi kemudian mereka kalah lawan Lecce. Ini yang agak tidak wajar. Sedangkan Inter ya kalah lawan Juve, walaupun kita bisa berdebat kayaknya kita nggak pantas kalah. Habis itu kita lawan Bolonya, menurutku penampilan kita sama baiknya seperti lawan Juve, tapi ya kualitas musuhnya kan beda kan. 6-1. Jadi ibaratnya Inter dalam posisi yang lebih diunggulkan lah dibandingkan Atalanta, tapi tetap saja Atalanta ini tim kuat. Poin kita dengan Atalanta itu sama. Makanya kita nggak bisa menggampangkan atau menyamakan aja Atalanta dengan Bolonya. Ini beda banget. Kualitas lini tengah mereka beda, kualitas striker mereka juga beda. Kalau kita melakukan kesalahan, waduh, bisa-bisa kayak lawan Juve nanti, Pak. Kalau dari lansir dari bola.net, ini Inter Milan itu prediksinya adalah Onana di belakang, kemudian Skriniar, Acerbi di tengah, kemudian Bastoni di kiri. Nah, Acerbi kan kemarin sudah main, aku lebih cenderung pilih De Vrij sebenarnya, apalagi De Vrij sudah beberapa pertandingan dia tampil bagus terus. Nah, di kanan Dumfries bisa dipahami. Kemudian, nah di tengah ini mereka perkirakan itu masih trio Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan. Kalau kawan-kawan udah tahu lah, aku lebih mendukung Brozovic. Kemudian di kiri Di Marco ya jelas Di Marco performanya luar biasa. Gosens belum ada harapan. Nah di depan nih Dzeko, Lautaro. Dzeko ini umurnya udah 36 tapi terus mainin. Aduh, jadi kalau misalnya besok Dzeko mainnya nggak bagus, harap maklum, karena 2 minggu sekali main terus. Dia umurnya udah 37 Pak, 36 sorry. Mungkin akan ada kejutan Korea yang jadi starter, tapi kalau kayaknya sih masih Lautaro dan Dzeko. Kalau kawan-kawan siapa nih? Lautaro Dzeko atau Lautaro Korea? Kayaknya Lautaro Dzeko ya. Hai, head to head. Kalau kita lihat head to head ya jelas Inter Milan lebih unggul. Kita di Serie A bertemu 122 kali, 22 kali. Inter menang 64, Atalanta menang berapa ini? 24. Jadi ya hampir 3 kali lipat kita menang. Seri 34 kali. Dari segi sejarah kita menang. Kemudian 5 pertemuan terakhir itu yang terakhir kita 0-0. Kemudian kedua sebelum terakhir itu 2 sama. Jadi musim lalu kita nggak bisa menang lawan Atalanta. 2 pertemuan 2 kali seri. Tapi musim sebelumnya sama juga 1-0 terus seri 1 sama. Kemudian baru pada tahun 2020 pertemuan pertama di dua musim lalu barulah kita menang 2-0. Jadi 5 pertemuan terakhir cuma 2 kali kita menang. 3 kali seri. Makanya Atalanta ini bukan tim sembarangan. Cuma ya itu Atalanta 5 pertandingan terakhir di Serie A itu mereka menang kalah. Kalah 3 kali, menang 2 kali. Inter cuma lebih baik lagi 1 pertandingan aja. Kita menang 3 kali, kalah 2 kali. Tapi ini UCL dan Serie A ya. Kalau kita lihat di penampilan Serie A saja, Inter 5 pertandingan terakhir di Serie A itu menang 4 kali, kalah 1 kali lawan Juventus itu. Kalau Atalanta 5 pertandingan itu sudah aku bahas, 3 kali kalah, 2 kali seri. Prediksi kalau di sini sih prediksinya itu 2-1 untuk kemenangan Inter.
Kalau aku nggak berani prediksi, tapi aku yakin sih Inter menang. Atalanta agak pincang. Kalau coba tadi kalau nggak salah ada yang cedera juga ya Atalanta ya. Let's see. Muriel cedera, Derun, kemudian Zappacosta juga masih agak meragukan. Sedangkan Inter, Lukaku meragukan, Darmian meragukan, D'Ambrosio meragukan. Itu sih. Denger-denger ada gosip katanya kemungkinan Lukaku main, tapi kayaknya enggak sih. Cuma gosip. Cuma gosip aja itu. Hampir enggak mungkin kayaknya Lukaku main karena beberapa pertandingan pembuka di Piala Dunia pun Lukaku kemungkinan nggak akan main. Itu sih. Guys, gimana nih menurut kalian kayak lawan Atalanta? Kayaknya positif ya. Asalkan kita tidak melakukan kesalahan seperti waktu lawan Juventus. Karena lawan Bolonya kita beberapa kali melakukan kesalahan tapi ya mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa gini kan memanfaatkan kesalahan itu. Cuma Atalanta ya beda kualitas, Pak. Oke guys, itu dulu untuk konten ngomongin kali ini. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Tentu saja besok kita live reaction. Ciao guys. Oh ya, tar dulu. Aku kemarin kan bikin highlight live reactionnya itu. Jadi aku ambil yang momen-momen pentingnya. Kawan-kawan suka nggak dengan model konten kayak gini? Karena itu lumayan juga motong-motongnya. Kalau nggak ada yang suka ya ngapain kan? Kalau suka tolong di komen ya. Oke, sekali lagi, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan